Kamu pasti pernah merasa ketika kamu ingin mengunjungi suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi, di saat perjalanan, di dalam perjalanan itu kamu merasa perjalanannya lama dan membosankan, dan kita bertanya kapan kita sampai ke tujuan tersebut. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu dan ingin mengobrol dengan kamu tentang tujuan hidup kita. Tadi di pembukaan saya bilang bahwa semua orang pernah merasakan hal yang sama ketika kita ingin berkunjung ke suatu tempat yang belum pernah kita datangi. Di dalam perjalanan itu kita merasa kok perjalanannya lama, membosankan, dan tidak asik. Bahkan kita merasa takut apakah tujuan kita itu worth it, atau kita merasa capek dan segala macam. Tetapi ketika kita sudah sampai tujuan dan kita tahu tujuan itu adalah tempat yang bagus, tempat yang indah, tempat yang dimana kita bisa bermain dengan saudara-saudara kita misalkan, dan ketika kita pulang ke rumah, kok merasa perjalanannya itu sangat cepat dan tidak terasa dan tidak membosankan sama sekali. Tahu-tahu sudah nyampe di rumah aja. Itu adalah konsep knowing, konsep mengetahui gitu ya. Dan konsep mengetahui itu adalah konsep yang semua orang sebenarnya mengerti gitu ya. Ketika kita bertanya-tanya bagaimana cara sampai ke tujuan itu, maka perjalanannya itu adalah perjalanan yang penuh misterius, yang penuh misteri gitu ya. Begitu juga hidup gitu ya. Hidup itu kan kita itu sering merasa takut, sering merasa cemas, sering merasa gelisah ketika di bayangan kita itu tujuan kita itu tidak seindah apa yang kita bayangkan. Kita takut tujuan yang kita tuju itu tidak seindah yang kita bayangkan. Bahkan kita takut terhadap hal-hal yang sudah pasti terjadi gitu ya. Apa yang sudah pasti terjadi? Yaitu kemiskinan, kesengsaraan, kesakitan gitu ya, dan kematian. Kita takut terhadap hal-hal tersebut. Coba aja pikirkan, apa yang kita cemaskan sekarang? Kita punya pekerjaan yang baik sudah, kita sudah memiliki rumah yang kita inginkan sudah gitu ya. Kita sudah duduk di atas sofa yang enak, yang empuk, yang hangat gitu ya. Lalu kita sedang tidur atau sedang rebahan di kasur yang tebal, di balik selimut yang hangat gitu. Tetapi rasa cemas itu masih muncul, rasa takut itu masih muncul. Bagaimana jika semua ini yang kita miliki hilang? Bagaimana jika semua yang kita miliki ini terampas? Bagaimana ketika semua yang kita miliki ini rusak? Itu yang membuat kita takut. Itu yang membuat kita cemas. Cemas akan apa? Akan kehilangan semua yang kita miliki. Tapi saya sudah bersyukur kok masih merasa cemas ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu masa depan, dan itu adalah hal yang wajar. Kita tidak mengetahui masa depan. Tetapi yang pasti akan terjadi adalah kita akan merasa sengsara, kita akan merasa sakit, kita akan merasa sulit, dan mati itu adalah hal yang sudah
pasti. Lalu bagaimana untuk menghilangkan kecemasan? Bagaimana untuk menghilangkan kekhawatiran? Cara untuk menghilangkannya adalah hilangkan saja. Sebenarnya gampang ya, hilangkan saja. Tapi bagaimana gitu? Dalam stoicisme kita itu harus berlatih untuk melakukan premeditatio malorum, membayangkan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan. Masa depan itu adalah beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian. Hanya beberapa. 1 detik kemudian adalah masa depan. Dan kita harus bayangkan itu. Kita harus bayangkan 1 detik kemudian itu apa yang kita akan alami. Dan bagaimana cara kita menghadapinya. Ketika kita membayangkan kesulitan, Marcus Aurelius menuliskan dalam meditasinya gitu. Hari ini saya akan bertemu dengan orang-orang yang jutek, yang julid, yang sombong, yang sukanya marah-marah. Tetapi saya tahu mereka itu adalah saudara saya. Mereka itu manusia seperti saya. Dan seharusnya sebagai saudara, saya harus berbuat baik terhadap mereka. Karena apa? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bukan berarti kita harus menjudge mereka, bukan berarti kita harus memberitahu mereka bagaimana cara menjadi orang yang baik, bukan. Tetapi kita harus memberitahu kepada diri kita bagaimana cara kita bersikap baik kepada mereka. Bagaimana cara saya untuk berbuat baik kepada mereka. Kita tidak perlu untuk memberitahu mereka bagaimana caranya berbuat baik. Gitu ya. Tetapi bagaimana cara kita untuk berbuat baik. Itulah konsep premeditatio malorum. Apapun yang akan terjadi, kita tetap menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik yang memiliki apa? Memiliki prinsip. Prinsip yang mana? Prinsip yang membuat kita tetap menjadi manusia yang baik. Ketika kita memegang prinsip tetapi kita masih merasa menjadi pribadi yang tidak baik, yang penuh dengan emosi negatif, berarti prinsipnya yang salah. Kamu harus mengganti prinsipnya. Gitu ya. Dan sebagai seorang stoik, saya selalu menjelaskan ini. Prinsip-prinsip stoikisme adalah prinsip yang sudah terbukti oleh banyak orang, menjadikan orang tersebut, orang yang memiliki prinsip tersebut menjadi orang yang baik. Kita takut, kita cemas terhadap masa depan. Apa yang kita cemaskan? Kemiskinan. Kita cemas kalau kita menjadi orang yang sakit. Tetapi prinsip tersebut akan tetap kita miliki. Dan tidak akan pernah hilang kalau kita tahu cara menggunakannya. Prinsip tersebut akan membuat kita tetap bahagia meskipun kita tidak memiliki apa yang kita miliki sekarang. Dan selain premeditatio malorum, kita memikirkan hal-hal yang jelek, kita juga harus mempraktekkan hal-hal yang jelek tersebut. Mempraktekkan hal-hal yang kita takutkan tersebut. Seperti apa? Seperti kita takut kehilangan kasur yang empuk, selimut yang tebal. Kita takut kan? Maka kita harus tahu apa yang kita hadapi tersebut. Seperti halnya kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Selama ini kita tidur di kasur yang empuk, di selimut yang tebal. Ketika kita ketiduran di sofa waktu kecil, orang tua kita memindahkan kita ke kasur, lalu menyelimuti kita dengan selimut yang tebal. Itu kan
hal yang kita takutkan kehilangan gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah pergi ke tempat yang kita takutkan tersebut, buktikan, lakukan. Kalau kita takut dengan kehilangan kasur empuk dan selimut yang tebal, maka praktekkan kamu tidur di lantai tanpa kasur, tanpa alas, tanpa selimut. Lakukan. Dan lakukan itu dengan kepercayaan bahwa saya akan baik-baik saja. Lakukan itu dengan niat, dengan will, bahwa saya ingin membuktikan bahwa apakah saya bisa bahagia dengan tidur di lantai, apakah saya tetap bisa bahagia dengan tidur di lantai, tanpa alas, tanpa bantal, tanpa selimut. Seneca selalu melakukan itu. Disiplin melakukan itu. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, terserah. Kamu mau melakukan itu setiap hari, silahkan. Buktikan bahwa kamu tidak takut dengan peristiwa tersebut. Dengan cara melakukan atau menghadapi peristiwa tersebut. Kamu takut tidak bisa makan enak lagi. Kamu takut kamu tidak bisa bahagia dengan makan makanan yang enak. Buktikan kamu bisa bahagia dengan makanan-makanan yang sederhana, makan makanan yang seadanya. Buktikan dengan kamu tidak perlu mengganti pekerjaan kamu. Kamu masih bisa memiliki rumah, tetapi kamu latihan dengan tidur di lantai agar kamu tahu bahwa kamu bisa bahagia tanpa kasur tersebut. Kamu bekerja misalkan di kantor yang tinggi, kantor yang mewah, perusahaan yang besar, tapi kamu bisa berlatih untuk makan makanan yang sederhana. Istirahat, pergi ke warteg, pergi ke pinggir jalan dengan hanya menghabiskan uang 10.000, 15.000 gitu ya. Yang biasanya kamu menghabiskan uang untuk makan siang harga 100.000, 200.000, ketawa ketiwi dengan teman gitu ya. Sekarang kamu buktikan, kamu bisa tidak bahagia dengan hanya mengeluarkan uang 15.000, 20.000, 10.000 bahkan. Lalu intermittent fasting juga adalah hal yang bisa kamu lakukan untuk mengetahui kesengsaraan yang akan kamu hadapi. Dan kamu harus tahu bahwa itu tidak membuat kamu tidak bahagia. Kamu baik-baik aja kok, pasti kamu akan baik-baik saja. Dengan apa? Dengan tidur di lantai, dengan makan seadanya, dengan pergi dari rumah menggunakan transportasi umum, gitu ya. Dengan pergi dari rumah jalan kaki misalkan. Bayangkan saja kamu akan menghadapi kesengsaraan di masa depan dengan mempraktekkan konsep kesengsaraan di dalam kepala kamu itu. Lakukan semua konsep kesengsaraan, gitu ya. Bukan berarti menghilangkan, membuang semua yang kamu miliki sekarang, bukan. Tetapi tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa cemas tersebut, gitu ya. Dan saya melakukan itu selama 3 bulan. Dan sampai sekarang saya masih melakukan beberapa hal karena tentu saja saya sudah memiliki istri dan saya tidak bisa tiba-tiba tidur di lantai gitu ya. Tidak bisa. Seneca itu dipaksa untuk bunuh diri karena tidak ada orang yang bisa meracuninya, tidak ada orang yang bisa menakutinya. Karena dia sudah tahu kesengsaraan itu seperti apa. Seneca itu adalah orang yang selalu mempraktekkan kesengsaraan. Di samping dia itu seorang politisi yang hebat, politisi yang sukses. Dia itu sering sekali tidur di lantai, sering sekali makan makanan yang secukupnya gitu ya. Dia itu adalah penggemar beri-berian gitu ya. Seperti blueberry, strawberry, dia itu sering memakan beri-berian daripada makan daging, daripada makan
buah-buahan gitu ya, atau bukan buah-buahan, roti dan segala macam. Dia itu orang yang mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang kita takutkan gitu ya. Intermittent fasting juga adalah hal yang saya anggap itu suatu saat saya akan hadapi gitu ya, karena ketika kita tidak punya uang, ketika kita bisa memakan makanan dalam satu waktu gitu ya, kayak kita itu cuman punya uang untuk membeli makanan satu kali sehari misalkan. Latih itu agar pikiran kita itu siap, pikiran kita itu tahu bahwa tidak apa-apa hidup sengsara, tidak apa-apa hidup seadanya, tidak apa-apa hidup dengan apa yang kita pikir membuat kita bahagia gitu. Hilangkan juga semua konsep hiburan di dalam hidup kamu. Instagram, YouTube, TV bahkan ya. Hilangkan semua atau batasi semua akses hiburan di dalam hidup kamu dan buktikan bahwa kamu masih bisa hidup bahagia. Gitu ya. Dan kamu akan membuktikan bahwa tanpa hiburan yang kamu pikir akan membuat kamu bahagia, itu kamu akan bahagia. Hapus Instagram, hapus TikTok, hapus semuanya gitu ya. Kamu akan bisa bahagia. Bahagia dengan apa? Dengan meluangkan waktu dengan orang-orang yang kamu cintai. Kamu akan tetap bahagia dengan memakan makanan yang sederhana, dengan tidur di atas lantai, karena kamu tahu, karena kamu punya prinsip. Yang kamu pegang itu prinsipnya. Yang kamu kejar itu adalah prinsipnya, bukan hal-hal yang ada di luar kendali. Agar kamu tidak cemas, agar kamu tidak takut untuk menghadapi kesengsaraan. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.